Oke, ketemu lagi bersama kiper lokal di sini. Di video kali ini Kimin akan sedikit mereview sepatu dari Zetro. Mungkin Kimin cari-cari di YouTube juga sedikit sih yang review sepatu ini. Adapun beberapa itu enggak, ya cuman beberapa kalau nggak salah dua dua orang gitu, dua channel gitu yang mereview sepatu ini. Jadi Kimin mencoba sepatu ini. Sepatu ini Kimin beli pribadi, jadi bukan di endorse. Kimin beli pribadi di menggunakan pay later ya karena gajian belum gajian. Jadi ini pun baru masih sebulan lagi Kimin belum bayar. Jadi sepatu ini coba kita review di channel YouTube kiper lokal ini. Ini sepatunya Kimin gunakan buat posisi kiper pastinya. Oke, kita bahas sepatunya. Sepatu ini rilis di 2022 kalau nggak salah. Pertama kali rilis sepatu ini emang menggemparkan dan menghebohkan ya karena dari siluetnya dia hampir mirip dengan Tiempo, bukan Tiempo, Lunar Gato. Ya, Nike Lunar Gato. Ini mirip-mirip banget. Mirip-mirip lah dengan Nike Lunar Gato. Tetapi ada beberapa bagian yang menurut Kimin beda. Bukan Kimin juga belum pernah pegang Lunar Gato, teman secara sudah Kim pegang seperti ini, beda beda bukan Lunar Gato versi lokal lah, tapi ini benar-benar ya sepatu Zetro. Oke, kita bahas dari desain terlebih dahulu. Dari desainnya sendiri, teman-teman Kimin saat Kim pakai sepatu ini banyak yang mereka bilang sepatunya apa ya, bukan sepatu bukan sepatu apa ya, bukan sepatu futsal gitu. Dari desainnya mereka lebih bilang ini sepatu jalan sih, bukan sepatu futsal. Jadi ya cukup seperti ini aja. Desainnya cukup simple dan nggak banyak pernak-pernik. Kemudian pertama kali Kimin gunakan sepatu ini emang terasa agak kaku di bagian upper. Oh ya, ada beberapa juga yang bilang ini bukan upper kulit asli dan lain-lain karena banyaknya perdebatan, termasuk di toko penjualannya pun banyak perdebatan katanya bukan bukan kulit asli. Tapi setelah Kimin gunakan ini, hampir sering Kimin gunakan, ini sudah ada beberapa bagian yang mengalami abrasi ya di bagian upper. Ini Kimin sengaja emang nggak kayak Kimin lapisin. Biasanya kan Kimin lapisin pakai Hansaplast gitu, Hansaplast atau plester. Ini sengaja karena Kimin pengen tahu ini benar-benar kulit asli atau bukan. Jadi Kimin giniin. Kimin pakai gini aja. Oke, ternyata ini bagian uppernya, dia bagian uppernya benar-benar menggunakan kulit asli ya. Jadi benar-benar leather yang dipasang atau yang bagian uppernya benar-benar leather. Kemudian tetapi leathernya ini menurut Kimin pribadi bukan leather yang benar yang bagus. Kenapa Kimin bilang bukan leather yang bagus? Karena untuk mendapatkan sepatunya bisa sesoft sekarang nih, ini menurut Kimin sudah agak lebih soft ketimbang saat baru sepatunya di dibuka, baru ke apa ya, lebih soft ketimbang sepatu ini saat baru Kimin gunakan. Kenapa seperti itu? Karena saat Kimin awal-awal gunakan ini benar-benar kaku, makanya banyak teman-teman bilang sepatu ini bukan sepatu menggunakan upper leather karena leathernya benar-benar kaku. Kemudian dipencet seperti ini tuh teksturnya nggak keluar. Tapi ini setelah sering Kimin gunakan dan Kimin cek-cek detailnya, ini benar-benar leather menurut Kimin. Kenapa seperti itu? Ini seperti ini bagian ini. Kalau dia bukan leather asli, mungkin ini sudah bolong karena Kimin menggunakannya di lapangan semen ya. Kemungkinan ini sudah bolong, tapi ini masih kuat dan masih berserat. Jadi ini merupakan menurut Kimin pribadi adalah leather asli. Walaupun kualitas leathernya tidak begitu bagus. Selain itu, upper leathernya juga dia tidak tebal. Jadi upper leathernya dia tipis seperti ini. Leathernya tipis, jadi nggak tebal-tebal banget. Membuat sepatu ini juga jauh menjadi lebih ringan lah. Sepatu ini menurut Kimin juga setelah Kimin pegang-pegang dibandingkan dengan sepatu futsal lainnya, emang sepatu ini cenderung sepatu yang sangat ringan. Nanti akan Kimin jelaskan apa aja yang bikin ringan. Oke, selain uppernya leather, nah untuk leathernya dia dari samping sini, samping sini ke depan sampai bagian belakang. Jadi yang putih ini dia menggunakan upper leather. Nah di sini juga ada sambungan. Yang mana leathernya ini di stitching, kemudian di sini ada pori-pori buat sirkulasi udara. Oke, selanjutnya untuk material tambahannya atau material kombinasinya dia menggunakan sejenis mesh, tapi ini bukan double mesh ya, ini single mesh yang dilapis lagi kalau nggak salah dengan bahan sintetis juga di bagian dalam ya. Jadi ini single mesh yang dilapis dengan bahan sintetis bagian dalam. Masih ada pori-porinya tapi kayaknya nggak begitu banyak pori-porinya seperti ini. Mungkin bisa kalian lihat ya di dalam ini nggak begitu kelihatan tapi ya. Bahwa masih kelihatan masih bisa lah sirkulasi udaranya bagus, masih cukup bagus sirkulasi udaranya. Tetapi secara kekokohan material ini menurut Gimin ini masih agak kurang karena ini agak-agak plek gitulah. Kemudian logonya dia menggunakan sintetis, logonya di sini, kemudian bagian heel belakang dia menggunakan sintetis. Nah, untuk meshnya dia dari samping sini sampai ke bagian sini. Dan sintetisnya ini kombinasi bagian sini, kemudian di bagian lubang tali di bagian luar ya, lubang tali bagian luar ini menggunakan sintetis. Oke. Nah, untuk nama serinya ini Alpha ya. Ini Alpha kalau salah Alpha V3. Kimin pernah coba sepatu futsal Zetro ini di Alpha V1 ya kalau salah. Itu pernah Kimin coba.
Itu berat banget sepatunya, benar-benar berat karena nggak ada midsole-nya, jadi full outsole-nya dia rubber, jadi cukup berat. Kemudian juga upper-nya itu kan full kulit ya, yang mana sebenarnya brand Zetro ini menurut Kimin kalau mereka benar-benar serius sih bakal apa ya, bakal bakal cakep lah sepatunya, karena dari Alpha V1 V2 itu menurut Kimin sudah menjadi ciri khas dari sebuah Zetro, yang mana sepatu futsal bisa dibuat casual. Nah ini juga sebenarnya bisa digunakan casual, tapi menurut Kimin kalau ini digunakan casual agak sedikit kurang karena di bagian, kita bahas ke bagian outsole-nya. Outsole-nya ini dia menggunakan full rubber, bukan full rubber ya, rubber, dengan rubber, ada midsole-nya. Tapi midsole-nya ini menurut Kimin ini terlalu tipis dan terlalu keras. Walaupun midsole-nya ini masih bisa dipencet seperti ini ya, masih bisa dipencet seperti ini. Tetapi yang bisa, yang empuk banget itu di bagian atas ini, yang mana ini menempel dengan upper. Jadi ini nggak begitu ini. Sedangkan di bagian tengah sini yang jempol ini ya, bagian tengah sini ini agak keras. Jadi menurut Kimin midsole ini kurang apa ya, kurang empuk lah untuk sebuah sepatu futsal yang bisa digunakan casual. Kenapa seperti itu? Karena kan casual itu mengutamakan kenyamanan dari sebuah upper ya pastinya ya. Tapi ya kualitas uppernya dia upper apa, kenyamanan dari sebuah midsole-nya gitu. Walaupun ini balik lagi ke selera masing-masing, tetapi kalau menurut Kimin ini midsole-nya bisa diganti menggunakan midsole, mungkin bisa menggunakan midsole sebelumnya yang Zetro Alpha V2. Nah, kalau bisa menggunakan midsole yang seperti itu mungkin jauh lebih empuk karena itu kan midsole-nya benar-benar benar tebel. Sedangkan ini midsole-nya benar-benar tipis. Jadi nggak banyak apa ya, nggak banyak midsole yang bisa menambah kegantengan sepatu ini ya. Mungkin itu aja. Midsole-nya ini juga menurut Kimin ini nggak full sampai ke bagian depan. Dia mungkin sepertinya sih cuma sampai setengah sini midsole-nya. Itu aja. Jadi Kimin gunakan pertama kali Kimin gunakan, bahkan sampai sekarang pun Kimin rasain sepatu ini nggak empuk saat digunakan. Tetapi itu kan Kimin gunakannya tanpa midsole ya, karena di sini Kimin gunakan size 39, yang mana panjangnya di sini 25 cm. Sebenarnya ini bukan ukuran standar Kimin, tapi emang Kimin standarnya kalau menggunakan sepatu dengan upper leather itu harus Kimin downsize. Kenapa downsize? Sebenarnya panjang kaki Kimin itu 25,5 cm. Kimin kalau pakai 40 kemungkinan akan sisa banyak banget di bagian depan. Jadi Kimin harus downsize dan lepas insole, cara mengatasi sepatu yang kekecilan. Karena standarnya Kimin mungkin bisa gunakan 25,5. Emang panjang kaki Kimin itu 25 cm. Tetapi kalau sudah menggunakan kaos kaki, Kimin gunakan panjang dengan sepatu panjang dalam insole-nya dia 25, itu bakal ngepres banget dan agak terasa sakit. Jadi Kimin paksakan buat lepas. Jadi insole ini nggak pernah Kimin pakai. Kimin selalu pakai gini aja karena kaos kakinya sudah tebal. Nah, tetapi itulah balik lagi karena menurut Kimin ini midsole-nya kurang proper, jadi terasa keras. Walaupun seperti itu, dengan midsole seperti ini menurut Kimin ini ada sebuah keunggulan juga. Sepatunya jadi jauh lebih fleksibel dan jauh lebih ringan. Karena midsole-nya minim, sepatunya benar-benar ringan. Untuk rubbernya ini nggak masalah Kimin, rubbernya enak banget. Rubbernya ini ngegrip. Kimin gunakan emang di lapangan semen karena belum ada lapangan interlock ataupun lapangan vinil di tempat Kimin. Jadi ini cukup ngegrip sudah di lapangan semen, cukup enak. Kemudian ya Kimin sayangkan hanya di midsole-nya aja sepatu ini. Sebenarnya sepatu ini sudah enak banget, bagian lidah dia menggunakan mesh juga yang mana sudah dilapis busa ya. Jadi cukup nyaman, pokoknya kalau dipakai ini catching lah, catching nyaman, enak digunakan. Hanya saja keluhan Kimin terutama di bagian midsole. Kalau upper mungkin seiring berjalannya waktu dia bakal lembut seperti apa ya, sewajarnya sewajarnya sepatu kulit bakal lembut. Hanya saja di bagian midsole-nya menurut Kimin ini kurang tebal sedikit. Oke, untuk bagian dalam dia seperti ini, menurut Kiming bagian dalamnya juga termasuk kurang rapi sih, cuman lem-lemannya kurang kuat seperti lem kayak di bagian ini. Kemudian untuk apa, inner inner ininya, inner liningnya, dia menggunakan material mesh juga, busanya tipis, cukup untuk busanya tipis, tetapi ketipisan busa ini nih nggak bikin bagian tumit sakit ya. Di sini Kimin gunakan sudah sering, tumitnya enak, nggak bikin tumit kita cedera. Walaupun dari segi look mungkin dari dalam ke sini kelihatan kurang kurang proper lah menurut Kimin. Dan tali sepatunya mungkin QC-nya ya, QC-nya menurut Kimin ini kurang. Tali sepatunya Kimin beli beda loh. Yang satu dia lebih tebal dan yang kiri di sini lebih kecil. Nih bisa kalian bedain. Nggak tahu kenapa kualitas QC-nya mungkin dari QC dari brandnya ya kurang bagus. Dan untuk midsole ini menurut Kimin midsole sih bagus. Midsole menggunakan Eva Foam, walaupun Eva Foamnya di sini tidak begitu tebal ya.
tapi cukup empuk. Kemudian bagian lapisan atasnya dia menggunakan sejenis kayak kain, kain tapi kasar gitu. Jadi cukup memberikan grip lah untuk bagian kos kaki kita. Jadi sepatu ini nggak gampang slip. Oke, mungkin untuk kelebihan sepatu ini menurut Kimin, kelebihannya di bagian di keringanan. Menurut Kimin sepatu ini benar-benar ringan. Sirkulasi udara cukup oke. Kemudian upper dengan upper kulit enak banget, feel touch-nya enak. Kemudian buat kiper ini enak banget. Hanya saja kekurangannya menurut Kimin pribadi adalah di bagian midsole. Mungkin Zetro Next bisa memperbaiki dari midsole-nya jadi buat jauh lebih tebal, itu jauh lebih oke. Oke, mungkin itu saja review kali ini dari Kimin tentang sepatu Zetro Alpha V3 yang Kimin gunakan buat posisi kiper. Ketemu lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang cari sarung tangan kiper, langsung aja ke rumah kiper ataupun hat-trick_water kiper lokal pamit. Bye.